Sebelumnya, apa itu pemasangan oksigen? Yaitu pemberian oksigen ke dalam paru-paru melalui saluran pernapasan dengan menggunakan alat bantu dan oksigen. Pemberian oksigen pada klien dapat melalui kanula nasal dan masker oksigen. Lalu tujuannya untuk apa? Yaitu memenuhi kebutuhan oksigen, membantu kelancaran metabolisme sebagai tindakan pengobatan, mencegah hipoksiasi, mengurangi beban kerja alat nafas dan jantung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah cara pemasangan oksigen. Selamat menyaksikan. Nah, langkah pertama yaitu mempersiapkan alat-alatnya. Lalu, menjelaskan tindakan yang akan kita lakukan kepada keluarga atau pada pasien. Seperti, Bu, saya di sini akan memasangkan oksigen kepada pasien. Apakah Ibu dan keluarga bersedia? Sebelumnya kita cuci tangan terlebih dahulu dengan teknik 7 langkah efektif. Setelah itu, persiapkan jeli dan plester. Lalu, bersihkan hidung pasien menggunakan cotton bud. Pakailah sarung tangan atau handscoon. Lalu, pasanglah kanula oksigen, sesuaikan dengan volumenya. Jangan lupa untuk mengecek apakah oksigen keluar melalui saluran nasal dan apakah timbul gelembung pada humidifier atau terasa udara pada tangan. Setelah itu, memasi nasal kanula dengan jeli. Pasanglah kanula pada lubang hidung pasien atau selang dengan cara mengingkari kepala atau selipkan pada telinga lalu fiksasi. Selanjutnya, mengatur aliran oksigen sesuai kebutuhan pasien. Lalu, ajarkan pada pasien cara bernapas melalui hidung dengan mulut tertutup. Setelah itu, aturlah pasien pada posisi semi-fowler atau sesuai dengan kondisi pasien. Kemudian, setelah selesai, lepaskan sarung tangan atau handscoon, lalu rendam sarung tangan dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit ya. Jangan lupa untuk mencuci tangan kembali dengan teknik 7 langkah efektif dan mencatat pemberian dan lakukan observasi pada pasien. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan langkah-langkah cara pemasangan NGT. Sebelumnya, apa sih NGT itu? NGT adalah nasogastric tube. Nah, alat ini adalah alat yang digunakan untuk memasukkan nutrisi cair dengan selang plastik yang dipasang melalui hidung sampai lambung pasien. Lalu tujuannya untuk apa sih? Yaitu memberikan nutrisi pada pasien yang tidak sadar dan pasien yang mengalami kesulitan menelan, mencegah terjadinya atrofi esofagus atau lambung pada pasien tidak sadar. Nah, langkah pertama yaitu persiapkan alat-alat seperti berikut. Selanjutnya yaitu lakukan informed consent, lalu jelaskan tujuan dan prosedur pelaksanaan tindakan yang akan dilakukan oleh kita. Seperti, Bu, di sini saya akan melakukan pemasangan NGT. Lalu jelaskan tujuan dan prosedurnya. Lalu atur posisi pasien dengan senyaman mungkin atau semi-fowler. Dan anjurkan pasien untuk melakukan aktivitas buang air besar atau buang air kecil sebelum pelaksanaan prosedur. Lalu yang ketiga itu persiapan lingkungan seperti pasang sampiran bila perlu. Lalu atur pencahayaan yang cukup. Ciptakan suasana ruangan senyaman mungkin dan menyenangkan. Sebelum melakukan tindakan, cucilah tangan dengan 6 langkah. Menggunakan sabun atau disinfektan pada air yang mengalir, kemudian keringkan dengan handuk. Selanjutnya yaitu langkah pertama pada prosedur pemasangan NGT yaitu bersihkan daerah hidung pasien dengan menggunakan tisu, lalu cek lubang hidungnya atau aliran udaranya, ada cairan atau ada luka apa tidak. Kemudian pasanglah perlak dan alas di atas dada pasien. Memasang celemek, lalu buka kemasan NGT yang steril dan pakailah handscoon. Kemudian, ambil NGT dan ukur panjang selang dengan cara pegang ujung akhir selang setinggi ujung sternum, lalu ukur sampai hidung pasien, kemudian belok ke telinga, beri tanda dengan dijepit klem arteri. Setelah itu, licinkan ujung pipa dengan jeli. Lalu, masukkan NGT secara perlahan-lahan sambil
menyuruh klien untuk menelan bila pasien sadar. Bila terasa ada tahanan, hentikan dan coba melalui lubang hidung satunya. Jangan lupa untuk melakukan pengecekan apakah selang NGT sudah benar-benar masuk ke lambung dengan cara pertama itu, masukkan pangkal pipa sampai terendam air. Klem dibuka. Jika ada gelombang udara, berarti pipa masuk ke paru-paru, harus langsung dicabut. Tapi jika tidak ada gelombang udara yang masuk, lanjutkan ke pengecekan yang kedua. Klem ditutup kembali. Pengecekan yang kedua yaitu klem dibuka, hisap isi lambung dengan spuit, lalu lihat. Jika cairan berwarna kuning, tandanya itu sudah masuk. Lalu masukkan kembali, lalu klem ditutup kembali. Pengecekan yang ketiga yaitu klem dibuka, masukkan udara ke dalam lambung sebanyak 5 cc. Sambil dengarkan dengan stetoskop di daerah lambung. Bila terdengar bunyi, berarti tepat masuk lambung. Klem ditutup kembali. Langkah selanjutnya yaitu pasang spuit pada pangkal pipa bila sudah yakin pipa masuk lambung. Kemudian, ambil makanan cair sesuai dosis yang sudah ditentukan. Buka klem arteri, kemudian masukkan makanan perlahan-lahan. Klem dulu pipa setelah cairan habis, kemudian hisap kembali cairan dengan spuit. Tetapi tinggikan pangkal pipa apabila cairan tidak lancar. Kemudian, bilas pipa dengan air matang dan pangkal pipa diklem kembali. Setelah itu, lekatkan pipa dengan plester. Rapikan pasien dan bereskan alat-alat yang telah digunakan. Setelah selesai, lepaskan handscoon atau sarung tangan dan rendamlah dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit. Langkah selanjutnya yaitu melakukan evaluasi, yaitu dengan cek respon pasien selama pelaksanaan dan setelah pelaksanaan. Langkah terakhir yaitu melakukan pendokumentasian atau pencatatan tindakan yang telah kita lakukan terhadap pasien. Demikianlah langkah-langkah yang bisa saya jelaskan. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.